Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Wahid Sugianto SPD, mahasiswa PBG PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104188247 pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Hidayatul Mutadin Gunggang kelas 8 dengan materi penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Monggo. Ketua kelas pimpin. Qaditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mencoba untuk absensi terlebih dahulu. Yang pertama atas nama Lailatul Aulia. Kemudian Saskia Natasha. Kemudian Muhammad Dhafir. Kemudian Noval Nugroho. Kemudian Zahira Akariza. Semuanya sudah ada yang tidak pakai kaos kaki? Pakai semua ya? Oke. Semua sudah dimasukkan semua bajunya? Sudah. Lanjut. Terkait posisi duduk kita seperti ini saja karena nanti dalam pembelajaran hari ini akan menerapkan adanya diskusi. Anak-anak sekalian, kita sangat perlu sekali untuk mempelajari tentang sejarah. Karena sejarah adalah bagaimana kita memahami jati diri kita, terutama agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Nah,
Hari ini kita akan belajar tentang Daulah Ayyubiyah. Sudah pernah baca buku tentang Daulah Ayyubiyah? Pernah melihat film tentang Daulah Ayyubiyah? Atau pernah membaca literasi tentang Daulah Ayyubiyah? Nah, hari ini kita akan membaca itu supaya anak-anak lebih bisa mengetahui jati dirinya lewat sejarah, terutama jati diri terhadap agama Islam. Kemudian sebelum masuk ke pelajaran inti, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Padamu, karena sebagai bentuk motivasi, bentuk cinta kita terhadap negara kita. Semuanya bisa berdiri. Anak sekalian, nanti saya akan memperlihatkan terkait video tentang sejarah Daulah Ayyubiyah dan beberapa literasi yang bisa sebagai acuan pembelajaran pada hari ini, dan saya harapkan dari anak-anak bisa mengamati dan membaca secara serius, dan hal-hal yang perlu ditulis sebagai bahan belajar anak-anak semua silakan tulis. Misalnya sejarah pembinaannya Daulah Ayyubiyah, tahun lahirnya, dan seterusnya. Silakan tulis, karena itu sebagai poin penting yang itu perlu kalian ketahui. Itu ya. Ya, nanti silakan ditulis dan diidentifikasi. Itu ya. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah dinasti Islam Sunni keturunan etnis Kurdi yang pernah berkuasa sejak abad ke-12. Pada masa kejayaannya, dinasti yang pemerintahannya berpusat di Mesir ini pernah menguasai hampir seluruh wilayah Timur Tengah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelumnya menjadi wazir atau setara perdana menteri di bawah dinasti Fatimiyah. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 1 abad hingga pertengahan abad ke-13. Bagaimana sejarah dinasti Ayyubiyah? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah.
pada pertengahan abad ke-12, dinasti Fatimiyah semakin melemah karena beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh permasalahan internal, khususnya perebutan posisi wazir. Wazir adalah seorang penasehat atau menteri berkedudukan tinggi yang biasanya ditemukan dalam sistem monarki Islam. Selain itu, serangan pasukan salib ke Mesir juga menjadi salah satu penyebab melemahnya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi dan pamannya yang bernama Sirkuh dikirim oleh penguasa Damaskus, yaitu Nuruddin Janki, ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah melawan serangan pasukan salib. Dalam pertempuran itu, pasukan Salahuddin dan Sirkuh berhasil mempertahankan Mesir setelah mengalahkan pasukan salib. Menyusul keberhasilan itu, Sirkuh diangkat sebagai wazir atau setara Perdana Menteri di Mesir pada tahun 1169 Masehi. Namun, ia hanya menjabat selama 2 bulan karena ia meninggal dunia. Jabatan wazir Mesir kemudian digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Islam Sunni dan memerangi orang-orang Peranka dalam perang salib. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin melemah, Salahuddin Al-Ayyubi pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikannya pada tahun 1171 Masehi. Dinasti Ayyubiyah telah mengalami perkembangan pesat sejak didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ambisi Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni pun tercapai. Segera setelah berkuasa, ia juga melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yaman pada tahun 1174 Masehi, menguasai Suriah pada tahun 1180 Masehi, bahkan merebut Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187 Masehi. Tidak berhenti di situ, wilayahnya terus meluas hingga berhasil menguasai Afrika Utara, Nubia Utara, Arab Barat, Syam, Mesopotamia, Palestina, dan Transyordania. Dinasti Ayyubiyah mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan arsitektur. Dalam bidang ekonomi, perang salib ternyata tidak hanya menyisakan cerita tentang peperangan yang sadis, tetapi juga mampu menguatkan hubungan dagang dengan Eropa. Sejak awal, dinasti Ayyubiyah melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada akhirnya, berbagai jenis tanaman produksinya mampu menyebar ke Eropa. Industri dan perdagangan dinasti Ayyubiyah pun menjadi semakin kuat karena ketertarikan bangsa Eropa terhadap barang-barang baru yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang Muslim. Selain hasil pertanian, berbagai kerajinan tangan seperti kaca, tembikar, dan perbandani juga bernilai tinggi di Eropa. Kemakmuran ekonomi Ayyubiyah masih berlangsung hingga pemerintahan Al-Kamil yang berkuasa antara tahun 1218 sampai tahun 1238 Masehi, yang dikenal sangat memperhatikan kondisi ekonomi negara. Dalam bidang pendidikan, kemajuan pendidikan ditandai dengan dibangunnya beberapa madrasah di Aleppo, Yerusalem, Kairo, dan Iskandariyah. Meskipun dinasti Ayyubiyah menganut teologi Sunni dan bermazhab Syafi'i, pemerintah juga membangun lembaga pendidikan untuk mazhab lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki.
kesejahteraan guru dan siswa juga diperhatikan oleh pemerintah. Selain dibayar, guru dan siswa diberikan fasilitas tempat tinggal berupa asrama agar kegiatan belajar mengajar semakin intens. Dalam bidang kesehatan, kemajuan di bidang kesehatan dibuktikan dengan pembangunan beberapa rumah sakit dan penunjang pelayanan kesehatan di beberapa kota, seperti di Damaskus dan Kairo. Selain itu, dibangun juga sekolah khusus untuk mencetak tenaga kesehatan. Dalam bidang arsitektur, dari arsitektur, pencapaian terbesar dinasti Ayyubiyah adalah pembangunan benteng-benteng ditambah dengan sejumlah madrasah Sunni. Pembangunan yang dilakukan difokuskan di Mesir dan Suriah. Ketika Salahuddin berkuasa, ia membangun tembok kota untuk menutup Kairo. Pada tahun 1183 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi juga membangun benteng di Kairo.
video yang kedua. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya cepatkan dia bertanya. Berapa tahun Daulah Ayyubiyah berkuasa? Berapa? 79 tahun. Benar sekali. Kemudian ada lagi. Daulah Ayyubiyah selama berkuasa 79 tahun dipimpin oleh berapa sultan? Berapa? 9, benar sekali, 9. Benar sekali 9. Oke, satu lagi. Biar adil karena 3. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa mana? Oke, Kurdi. Benar sekali. Lanjut. Nah, setelah sampai sudah mengidentifikasi mengenai video tadi, kemudian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok, nanti kelompoknya sesuai dengan nama-nama. Salah satu nama sultan yang pernah memimpin Daulah Ayyubiyah. Nanti kelompok ini nama kelompoknya Salahuddin. Kemudian sini kelompoknya Sultan Saifuddin, Al-Adi Saifuddin. Kemudian yang ketiga itu Sultan Al-Kamil Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salahuddin Al-Ayyubi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Bagaimana sifat-sifat kepemimpinan para pemimpin Daulah Ayyubiyah? Para pemimpin Daulah Ayyubiyah bersifat adil, tegas, berani, dan bertanggung jawab dalam kepemimpinan rakyatnya. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana peran para pemimpin dalam membangun kejayaan peradaban Islam sampai kepada puncaknya? Para pemimpin menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sehingga peradaban Islam berkembang pesat. Tepuk tangannya mana? Ayo. Lanjut. Mengapa kita perlu mengetahui sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah? Kita memahami asal-usul Daulah Ayyubiyah dan dapat mengambil pelajaran dari kejayaan nyata tentang yang menghadapi umat Islam pada masa itu. Oke, tepuk tangannya. Punya kita yang sangat luar biasa, ayo. Kemudian, anak sekalian, dari seluruh pembahasan yang kita lakukan pada hari ini, kesimpulannya bahwasannya Daulah Ayyubiyah itu berkuasa selama berapa tahun? 79 tahun.
dan dipimpin oleh berapa sultan? 9. Dan gaya kepemimpinan para pemimpin Daulah Ayyubiyah terutama pendirinya itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memiliki jiwa apa? Toleransi, kemudian pemberani dan tanggung jawab. Kemudian dan Salahuddin Al-Ayyubi itu berbangsa apa? Kurdi gitu. Oke. Sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ditanyakan oleh anak-anak? Yakin tidak ada? Oke. Sebelumnya sebelum diakhiri bahwasanya saya harapkan untuk pembelajaran hari ini intinya bahwasanya sebelum kita akhiri saya ingin merefleksi sebentar bahwasanya Daulah Ayyubiyah itu adalah salah satu sejarah agama Islam yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui. Karena seperti halnya tadi, apabila kita ingin mengetahui jati diri kita, maka kita harus mengetahui sejarah agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Dan disitulah salah satu ada kisah di dalam agama Islam, itu Daulah Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian diteruskan oleh siapa? Yang kedua? Siapa? Siapa kedua? Sultan Al-Adil Saifuddin. Kemudian yang ketiga itu Sultan Al-Kamil Muhammad. Itu adalah jajaran 3 kepemimpinan yang di awal kemudian sampai dipimpin oleh 9 orang yang berkuasa selama 79 tahun. Kemudian saya ingatkan bahwasannya ketika nanti saya tutup pembelajaran pada hari ini, saya harapkan tidak selesai pembelajarannya hanya di sini. Ketika nanti sama sudah pulang di kamarnya masing-masing, karena rata-rata siswa adalah berada di pondok pesantren, maka nanti yang putri ataupun yang putra silahkan mencari informasi tambahan dengan menggunakan teknik wawancara dengan bertanya ke kakak kelasnya. Dimana karena di pondok sini ada kakak kelas kita yang di atasnya itu madrasah aliyah. Silakan ditanya sehingga wawasan dari yang kita pelajari hari ini terus berkembang. Gitu ya. Siap semuanya? Oke. Maka dari itu mari kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.